Tapi nanti ketika klaster itu, rumah itu sudah diisi semua dan menetap di situ, itu bisa. Walaupun dia KTP-nya masih KTP luar, nggak apa-apa. Karena di Perwali berbicaranya bukan KTP, yang sudah ada domisili di situ, menetap di situ. Ya, itu bisa kita buat. Tapi kan sekarang walaupun unitnya ada 141, yang isi kan nggak semua segitu. Yang isi baru beberapa. Mungkin saya juga nggak yakin sampai ada 90 di situ. Saya nggak yakin kalau saya ya. Karena perumahan apalagi ini usianya baru berapa tahun. Baru berapa tahun Pak. Saya ingat sekali 2022 kalau masalah atau 2021 saya sidak situ masalah drainase. Ya. Belum ada pembangunan kan? Baru sedang berjalan lagi 2022. Ah iya. Makanya kalau harus sampai 2 RT itu dan sudah terisi semua, kayaknya kalau sudah terisi Bapak pasti akan serahkan dong ke Bapak. Makanya saya tadi Pak Seklor saya sejarah dari BCC. Jadi saya pikir dari sejarah BCC itu tidak langsung dia juga itu kan sekarang jadi 4 RW juga. RW itu saya katakan ada blok KA, blok KB, blok KC, blok KD. Dulu cuma 1 RT. Kalau usulan saya sendiri, Pak ya, lebih cepat lebih bagus. 1 RT maksudnya itu juga membuat saya juga enak. Itu cuma kalau buat saya usulannya Pak Ferry ya dan teman-teman, kalau bisa sedikit lah ada tata krama yang pas. Itu gimana caranya sih menghargai perasaan orang-orang lah gitu. Itu aja sih. Kebetulan saat ini yang terhuni hampir penuh itu klaster yang berseberangan. Iya, itu mayoritas hampir full. Hanya cuma yang belum dihuni, yang kurang lebih yang belum saya bangun. Kurang lebih ada 6 unit lah. Gitu. Nah mungkin di situ ya, terlepas ada beberapa yang memang berpihak dengan mereka. Ya saya juga nggak menginginkan itu. Gitu loh maksud saya. Bukan saya membela kanan kiri. Berarti sepakat dulu nih. Loh. 1 atau 2? 1 ya. Kalau saya 1 setuju. Ya. Kembali lagi. Ya udah gini aja Pak Malik, kalau saya ngelihat dari itu, kalau ada dari disidak lagi ke bawah, berapa warga yang sudah domisili tetap, maksud saya walaupun KTP di mana-mana, terus KTP aslinya mana, terus yang udah bikin KTP yang ada di RW 7 juga menurut saya ada nih. Ada 1-2 Pak. Iya pasti ada. Ya, karena saya dulu itu nggak ada masalah lah bagi saya. Saya dulu juga RW 9 kan blok A juga ada berapa 8 orang yang masuk ke RW 9. Saya ini sebenarnya sudah ada ini bulan Februari 9 Februari ini ada surat di acara hasil musyawarah pemekaran RT toh. Ini kan? Ya, ini juga ada daftar hadirnya banyak juga ini. Daftar hadirnya. Nah, ini berkas-berkasnya nih. Cuman KTP belum semua kali ya? Ada yang online ya. Udah saya print ya. Udah di sini ada semua. Ini pemekaran, bentuknya pemekaran ya. Belum dibentuk 2 atau 1 RT. Belum bentuknya pemekaran. Nah, makanya pemikiran kami, pemekaran berarti RT lah cukup. Karena semua juga 1 RT. Di RT ini juga ada pemekaran lagi kan? Apa namanya? Pare. Tapi warga Pak RT masih ada warganya mekar-mekar semua nggak ada gitu. Habis. Warga Pak RT 2-nya masih banyak tapi kan? Aman. Ya ada sih. Ada sekitar berapa? Ya kalau bangsa 50 ada, tapi kan banyak kan orang kontrak. Soalnya yang Pak Arif pun belum saya askakan. Karena Pak Arif mungkin sudah jelaskan menunggu lurah yang baru kan karena yang sebenarnya PRT sebenarnya bisa Pak mengeluarkan SK, tapi saya menjaga karena pertama PRT sekarang itu perempuan, saya riskan sekali dengan beliau kalau ada masalah segala macam karena kan mungkin kondisinya juga gimana ya, saya takutnya kaget segala macam namanya perempuan Pak. Ya, terus sambil dia jadi DPRT terus kita dampingi sama saya sama yang lain gitu. Kenapa dia jadi DPRT betul? Kenapa dia DPRT? Pertama, dia golongannya lebih tinggi dari kami semua. Iya, betul. Makanya kami usulkan sebagai DPRT. Kan nggak mungkin saya jadi DPRT, saya ini golongannya jauh di bawah dia. Walaupun saya laki dan lebih tua dari dia.
Saya baru 3B, dia sudah 4A hampir. Kan jauh banget kemana-mana. Sebagai penghargaan kami, beliau jadi jalan supaya PLT. Cuma kami harus dampingi. Ini saya mohon maaf nih Pak Ferry dan lain juga harus paham sekali dengan ini. Yang kedua, ini ada masalah juga begini, jadi kita tidak langsung buatkan SK. Bukan masalah ya, maksudnya ada beda pahaman di bawah ya. Karena Pak Ferry ngirim surat ya udahlah, berarti waktu itu PLT-nya bukan Bu Aris, masih Pak Beni. Yang kedua, ada panas-panas juga politik pemilihan RW itu di RW lain. Karena kami pun takut trauma terjadi. Karena sampai sekarang belum nih, saya jelaskan, sampai sekarang belum selesai. Kami mungkin sedang menunggu panggilan mungkin dari pengadilan PT UN. Karena dia akan melaporkan itu ke PT UN dari pihak yang itu. Makanya kami jangan sampai ini terjadi seperti itu lagi. Maksudnya kemarin tuh takutnya gitu, kita trauma. Makanya kenapa kita tunda itu? Tidak saya kasih surat walaupun sekedar surat tugas tidak, apalagi SK tidak. Yang kedua, yang ketiga, Pak Ferry jadi RT. Mohon maaf Pak Ferry saya sebutkan. KTP-nya belum 12 bulan di sini. Sedangkan di peraturan itu berdomisili di tempat tinggal dan ber-KTP minimal 12 bulan. Pak Ferry tanggal 25 Agustus kemarin itu sudah 12 bulan. Silakan mekanismenya gimana? Mau kalau berdasarkan peraturan harus diulang Pak. Mohon maaf ini saya sampaikan, pemilihan harus diulang. Mohon maaf ya. Kenapa? Karena yang kemarin itu Pak Ferry belum sah menjadi calon, mendaftarkan sebagai calon, sebagai ketua RT. Tapi itu mah terserah. Mangga aja kayak Mama Dewi di orang kelurahan, mangga silakan. Mau dilanjutkan aja tinggal kita nanti koordinasikan ke kecamatan. Mau ada pemilihan lagi dengan calon Pak Ferry menyalonkan lagi dengan seperti metodenya seperti ini online, enggak silakan. Mau pilih langsung, mangga lebih bagus karena orang nyoblos langsung kelihatan sama saksi. Itu yang kenapa sampai kemarin belum kami kumpulkan karena kendala seperti itu Pak ya. Nih Pak Ferry harus paham juga sama pengurus semua nih ya si Bapak. Walaupun ini sudah seringkali diskusi sama kami karena kami juga hasil musyawarah juga seperti itu di sana. Ya, Pak, mohon maaf ya. Kenapa saya waktu itu bilang ngotot 6 bulan? Karena di peraturan Wali Kota Bogor nomor 77 tahun 2014, kecuali ada aturan baru ya, ini 2014. RT ini pengurus ya. Itu bertempat tinggal di RT yang bersangkutan paling sedikit 6 bulan. Di RT setempat secara terus-menerus. Nah, saya belum pernah dapat nih yang baru. Ini di nomor 77 tahun 2014 gitu. Ada yang 2019 terbaru Pak. Dan kalaupun domisili kan saya di RT 2 RW 2 gitu. Dan itu sudah bertahun-tahun dari kecil. Ya, karena yang di domisili itu bukan di bukan di KGR-nya. Gitu. Itu aturan lama Pak, yang 2029 sudah ada. Itu 12 bulan. Tapi kalau kami sih, ya kalau memang ini bisa ya saya keluarkan surat, tapi dengan sepakatan bahwa ini adalah kan saya buat berita acara nih kalau memang sepakat, saya bikin surat berita acara ditandatangani sama yang hadir semua bahwa ini disepakati bahwa pembentukan RT hanya terbentuk satu RT dan dengan sebutan RT berapa? RT 7 ya, karena nggak mau RT 5 ya, RT 7 RW 4 3 klaster dipimpin oleh satu RT. Ya udah segitu aja. Dan paling saya tambahkan bagi yang sudah menetap situ, silakan merubah administrasi pendudukannya. Bisa tapi belum, kalau yang sudah punya KTP ini bisa dirubah, dikoordinasi dengan PRT. Tapi bagi yang baru harus proses sendiri. Tentunya nanti bisa diantar sama pengurus ke Dukcapil bahwa SK surat tugas atau SK yang dibuatkan sama kelurahan. Sambil kami nanti koordinasi juga dengan kecamatan, tidak bisa semena-mena kami harus mengeluarkan SK itu. Ini mohon maaf gitu ya Pak Ferry ya, biar paham nih maksud saya gitu. Nah saya kira gitu ya. Sepakat nggak nih satu RT? Sepakat nih Pak? Dan tidak ada catatan nih Pak maksud saya. Kalaupun nanti mau dikembangkan menjadi 2 RT, mangga silakan nanti. Ya, ini Pak Ibin di mewakili klaster sebelah. Ini dari klaster sebelah juga.
Dia calon RT kemarin juga Pak, mantan RT juga di dari klaster Riverview. di Depok jadi RT. Itu Pak, jadi ini sudah mengerucut nih, sudah ada Pak Supri juga. Sebenarnya Pak Supri itu